Halo anak-anak, senang ya bertemu lagi dengan Pak Budi dan Bu Eli. Kita di sini akan mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Anak-anak sudah siap semua ya? Anak-anak apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Kalau anak-anak sudah siap semua, Papa Mama juga sudah siap. Kita akan mendengar firman dan memuji, dan kita juga merasakan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Yuk, kita akan memuji lagu Tuhan Yesus sangat baik. Yuk, kita mulai. Kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Kita akan mulai dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang besar bagi kami. Hari ini kami akan menikmati ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan memberkati hati kami, agar kami bersukacita dan menerima berkat dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita tadi sudah menyanyikan kalau Tuhan Yesus itu baik ya, baik sepanjang hidup kita. Kita akan menyanyikan lagu
kasih Tuhan Yesus. Seperti apa sih kasih Tuhan Yesus itu? Kalau gitu, ayo kita menyanyi kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan ya anak-anak. Mama papa juga bantu anaknya untuk menyiapkan persembahan. Mungkin bisa dititipkan yang di mama papa untuk dibawa ke gereja, ataupun ditransfer atau lewat scan barcode berikut. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Mari adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, terima kasih untuk banyak sekali berkat yang Tuhan berikan melalui papa mama, melalui saudara, melalui orang-orang yang terkasih dalam sekitar kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk
setiap pemeliharaan Tuhan, bahkan terlebih untuk karya salib yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mengumpulkan persembahan sebagai bentuk rasa syukur kami atas setiap kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan kecil kami yang telah memberi. Dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak, setelah kita tadi menyanyikan lagu Tuhan Yesus itu baik dan kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita akan menyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anak. Apa kabar semuanya? Mungkin anak-anak sekarang ada yang lagi liburan keluar kota. Karena liburan panjang sekolahnya, karena beberapa teman kita ada yang merayakan Idul Fitri. Nah, walaupun sedang liburan keluar kota, tapi anak-anak tetap harus sekolah minggu ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa, kita mohon kesediaan Tuhan untuk hadir di hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, Engkau menyertai kami pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, hadirlah ke tempat kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Kau firmankan, dan yang terlebih penting, kami dapat melaksanakan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini akan kita baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama sampai yang ke-20. Kita ulang ya. Kisah Para Rasul 9, ayatnya yang pertama sampai yang ke-20. Judulnya, Saulus bertobat. Nah, anak-anak, karena terlalu panjang ceritanya, Ibu Ami akan membacakan satu saja ayat emas untuk hari ini. Yang kita baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-15. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Itulah ayat emas pada hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan lihat sama-sama tayangan berikut ini yuk. Kita akan sama-sama melihat film tentang Saulus. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi, dan ia sangat membenci pengikut Yesus.
Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. "Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus." Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau?" Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. Tapi Ananias berkata, "Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan." Tapi Tuhan berkata, Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Anak-anak, tadi kita sudah lihat bersama ya film tentang Bapak Saulus yang bertobat. Nah, di situ tokohnya ada 2. Yang pertama adalah tentu saja Bapak Saulus. Dan yang kedua adalah siapa ya tadi? Betul, Bapak Ananias. Nah, kalau kita jadi Bapak Ananias gimana kalau ketemu Bapak Saulus? Bu Ami yakin deh, kalau anak-anak ketemu orang atau ketemu teman yang jahat sama kita, pasti kita juga akan merasa jengkel, kita akan merasa marah, apalagi kalau dia atau teman kita itu berbuat jahat kepada kita ya. Nah, hal itu juga dilakukan oleh Ananias. Awalnya Ananias ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk memulihkan Saulus, apa yang dilakukan oleh Ananias? Ananias juga nggak mau, menolak, keberatan. Tapi karena apa? Karena Ananias tahu sebenarnya ya, Saulus itu adalah seorang Yahudi yang juga tidak baik. Dia jahat, semena-mena. Dia menangkap orang-orang pengikut Kristus. Dia menganiaya, bahkan memenjarakan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Ya, jadi Bapak Ananias bagaimana? Nggak mau sebenarnya, nggak seneng ya. Oke, tapi Ananias sadar karena kasih Kristus sendiri yang mengajarkan kepada Ananias bahwa Tuhan itu mau loh mengasihi semua orang, baik orang yang jahat, orang yang nakal, tanpa terkecuali. Apalagi orang yang baik dan turut sama Tuhan Yesus ya. Wah, Tuhan Yesus pasti sayang sama mereka. Nah, atas kasih Tuhan itu juga, Saulus diubahkan. Saulus juga bertobat. Tidak lagi menganiaya orang-orang yang mengikut Kristus, tapi dia juga malah menjadi pengikut Kristus yang nomor 1. Dia memberitakan tentang kebaikan Kristus. Hebat ya Tuhan Yesus kita ya.
mengajarkan kasih kepada semua orang, bukan hanya kepada orang yang baik, tapi juga kepada orang yang kurang baik atau jahat seperti Saulus. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil hari ini dari cerita Bapak Saulus yang tadi? Ada 3 pelajarannya anak-anak. Dicatat ya, atau diingat-ingat deh, boleh. Yang pertama adalah yang paling utama. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang baik. Dia baik dan mengasihi semua orang ya, baik orang yang jahat seperti Bapak Saulus maupun orang yang baik. Dia mengasihi, dia menaruh kasih kepada setiap orang. Yang kedua anak-anak, apabila, ini adalah contoh dari Tuhan Yesus tadi ya, apabila ada saudara, ada teman kita yang berbuat jahat, berbuat baik, apa yang harus kita lakukan? Jangan dijauhi, jangan dimusuhi. Belajar dari Tuhan Yesus, kita harus bisa menerima teman kita sebagai sahabat atau saudara kita. Kalau dia masih nakal, apa yang harus kita lakukan? Dia masih nakal, Bu Ami, dia masih suka jahilin aku. Yang pertama adalah jangan lupa didoain. Kalau mau bubuk malam-malam didoain, ya Tuhan, itu ada teman saya, si Budi tuh nakal banget tuh sama aku. Tadi krayonku disembunyikan, tadi bukuku dijatuhkan atau tasku disembunyikan. Ajar aku untuk bisa mengampuni, ajar aku untuk bisa sayang sama Budi ya Tuhan. Dan yang terpenting supaya Budi tidak nakal lagi dengan aku. Itu. Yang pertama, bisa didoakan. Lalu, jangan lupa diingatkan temannya. Dibilangin, Budi, jangan gitu lagi ya sama aku. Jangan melakukan hal-hal yang jahil. Jangan melakukan hal-hal yang nakal. Jangan melakukan hal-hal yang jahat padaku. Itu ya, anak-anak ya. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, lah kalau yang jahil anak-anak semua gimana dong? Yang jahil ternyata, nah, ini yang jahil, yang suka iseng sama temennya, yang suka nakal sama adik atau kakaknya. Maka anak-anak jangan diulangi lagi perbuatan nakalnya. Jangan diulangi lagi perbuatan jahilnya ya. Karena kita harus tahu anak-anak, apabila kita berbuat jahat, kita berbuat nakal, kita berbuat jahil, itu artinya menyakiti saudara, teman, atau mungkin yang dijalin mama papa, berarti juga menyakiti hati mama atau papa kita. Sama saja kita juga menjahili atau berbuat tidak baik kepada Tuhan Yesus. Maka anak-anak yang sampai sekarang masih nakal, sampai sekarang masih jahil, nggak denger-dengeran sama mama papa di rumah, nggak denger-dengeran sama bapak ibu guru di rumah, mulai minta ampun, bertobat sama Tuhan, jangan jadi anak jahil ya. Jangan jadi anak jahil dan nakal lagi. Gimana? Ada 3 pelajarannya ya. Jadi diingat-ingat, dilakukan, nah, maka anak-anak akan menjadi anak yang baik dan diperkenan Tuhan. Oke, anak-anak, sekarang kita sudahi dulu firman kita pada hari ini. Ibu Ami yakin dan percaya anak-anak di rumah bisa mengambil hal-hal yang baik dalam firman ini. Oke, selamat hari Minggu, selamat liburan ya. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sananya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Halo adik-adik. Ya,
Sudah dengar cerita tentang firman Tuhan kan? Sekarang kita akan aktivitas ya. Nanti aktivitasnya bisa adik-adik kerjakan bersama-sama dengan papa mama, atau dengan kakak, dengan adik, atau dengan siapa saja yang ada di rumah. Untuk adik-adik yang balita dan batita, aktivitasnya adalah mewarnai gambar Saulus nih yang ada di sini nanti. Lihat ya. Oke, ada gambar Saulus. Nah, nanti gambar Saulusnya akan dikirimkan kepada papa mama atau ke nomor WA adik-adik. Ya, nanti di print lalu diberi warna. Nah, untuk adik-adik yang kelas kecil dan kelas besar, aktivitasnya adalah menuliskan janji kebaikan kepada teman. Misalnya, adik-adik akan melakukan kebaikan kepada teman A, teman yang ada di sekolah. Mau melakukan apa ya? Misalnya akan berbagi sesuatu, atau akan menolong memberikan payung ketika hujan, atau pertolongan yang lainnya. Adik-adik tulis dalam selebar kertas. Nah, semua tugas adik-adik, baik tugas mewarnai maupun tugas menulis janji, nanti dapat direkam dalam bentuk foto. Lalu dikirimkan kepada Ibu Ami ke nomor seperti biasa ya. Oke, selamat mengerjakan aktivitas. Semangat. Dadah. Kasih setiamu Tuhan selalu bersamaku bagiku. Hari demi hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik.
Oke adik-adik, kita sudah puji nama Tuhan, sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus, sudah mengumpulkan persembahan, sudah aktivitas. Sekarang kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjumpaan hari ini. Ibadah hari ini sangat memberkati kami, karena kami belajar dari Tuhan Yesus yang sangat baik kepada kami dan kepada sesama. Terima kasih untuk teladan Tuhan Yesus melalui tokoh Saulus yang mengajarkan kami untuk selalu mengasihi sesama kami. Ajarkan kami Tuhan untuk juga mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus, berkatilah hari ini dan hari-hari berikutnya dalam aktivitas kami, dalam kegiatan belajar kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.